Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claresta Valeri, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Tanjung Pura. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang pengantar ilmu jurnalistik. Yang pertama, apa itu jurnalistik? Jurnalistik merupakan kegiatan dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, pelaporan, pengeditan, dan penyebarluasan sebuah kejadian sehari-hari yang kemudian akan disebarluaskan kepada halayak. Mengapa jurnalistik termasuk ke dalam komunikasi massa? Hal tersebut dikarenakan kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan suatu pesan melalui sebuah media. Media yang dapat digunakan yaitu surat kabar, radio, majalah, dan juga internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik bermula sekitar 100-44 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Julius Caesar. Pada masa itu terdapat sebuah akta diurna yang merupakan sebuah papan pengumuman yang dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum. Akta diurna ini berisi hasil seluruh sidang dari kegiatan anggota senat dan kejadian sehari-hari yang terjadi, peraturan penting, dan apa yang perlu disampaikan oleh masyarakat. Akta diurna ini juga diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan jurnalistik. Perkembangan jurnalistik kita akan mulai dari peradaban Mesir. Pada masa itu terjadinya penyebaran informasi melalui kegiatan tulis-menulis sudah semakin meluas. Masyarakat Mesir menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Di Cina, abad 8 Masehi, tahun 911 Masehi, munculnya surat kabar cetak pertama yang bernama Qingpao, yang artinya kabar dari istana. Pada tahun 1352 Masehi, Kaisar Chuangzhou mengedarkan surat kabar tersebut secara teratur pada seminggu sekali. Pada tahun 1450 ditemukannya sebuah mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Pada tahun 1457, koran cetakan yang seperti sekarang ini muncul pertama kali di Nuremberg, Jerman. Di Venesia, Italia, tahun 1536 Masehi disebut sebagai pelopor surat kabar sebagai media berita pertama yang diberi nama Gazeta. Surat kabar ini ditulis dengan tangan oleh pedagang penukar uang di Rialto dan menjualnya dengan murah. Surat kabar cetak pertama kali terbit teratur setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665 Masehi, yang dimana kemudian surat kabar tersebut berganti nama menjadi London Gazette. Di Amerika Serikat pada tahun 1690 Masehi, ilmu persurat kabaran mulai berkembang dengan istilah jurnalisme. Pada abad 17, para bangsawan Inggris umumnya membuat berita untuk kepentingan sang bangsawan. Koran-koran eksperimental yang bukan berasal dari kaum bangsawan mulai diterbitkan, terutama di Prancis. John Milton memimpin perjuangan kebebasan menyatakan pendapat di Inggris yang terkenal dengan Areopagitica pada abad ke-17. Sejak saat itu, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita, tetapi juga untuk mempengaruhi pemerintah dan masyarakat. Kemudian di Universitas Basel, Swiss pada tahun 1847 sampai 1930. Jurnalistik pertama kali dikaji secara akademis oleh Corbusier dan Max Weber, yaitu pada tahun 1864 sampai 1920 dengan nama Zeitungskunde tahun 1884. Di Amerika pada tahun 1912 atau pada tahun 1913 mulai dibukanya School of Journalism di Columbia University. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan alat politik ketimbang profesi. Perkembangan jurnalisme mulai diwarnai perjuangan panjang kebebasan pers antara wartawan dan penguasa. Wajah jurnalisme menjadi lebih jelas, yaitu lebih independen dan berwibawa. Jurnalisme sebagai bentuk profesi yang mandiri.
Kemudian pada tahun 1920, surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan. Dengan maraknya ada radio berita. Namun media cetak tidak sampai kehilangan pembacanya dikarenakan yang disiarkan di radio lebih singkat dan sekilas. Tahun 1950, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Berikutnya kita akan membahas perkembangan jurnalistik di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan jurnalistik dibagi menjadi 3 masa, yaitu jurnalistik kolonial yang ditandai dengan muncul surat kabar Belanda bernama Batavia's Novelles. Yang berikutnya adalah jurnalistik China, dibuat oleh keturunan Tionghoa yang menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung pemersatu kaum Tionghoa Indonesia. Masa yang ketiga adalah jurnalistik nasional yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Pada tahun 1688, mesin cetak pertama Indonesia datang dari Belanda. Diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut berbentuk koran iklan dan berfungsi untuk membantu pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kedudukan Jepang, surat kabar yang berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6. Yang pertama adalah memahami hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang keempat, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya kita akan membahas sistem pers yang ada di dunia dan negara-negara mana saja yang menganutnya. Yang pertama yaitu sistem pers otoriter, yang artinya adalah rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya dan memberikan opininya melalui pers. Pers yang bertugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pers tersebut berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Pers ini juga tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Negara yang menganutnya yaitu ada Malaysia, Jerman, Jepang, Inggris, dan juga Spanyol. Sistem pers yang kedua yaitu sistem pers bebas. Tujuan dari pers tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Yang dimana pers tersebut juga memiliki tugas yaitu untuk melayani kebutuhan ekonomi dan politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga hak warga negara, dan memberi hiburan. Tidak ada batasan hukum terhadap pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi dan wartawan. Negara yang menganut sistem pers tersebut adalah Australia, Brazil, Kanada, dan Swiss. Selanjutnya ada sistem pers komunis. Pers tersebut adalah pers yang melakukan yang terbaik untuk pemerintah dan partai politik. Sebaliknya dianggap immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Media massa berperan sebagai alat pemerintah dan mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Dia juga tidak boleh dimiliki secara pribadi. Negara yang menganut sistem pers komunis yaitu ada Rusia, Hungaria, Korea Utara, dan Republik Rakyat Tiongkok. Ini adalah sistem pers tanggung jawab, yang dimana artinya masyarakat berhak menilai media dan media memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Media massa merupakan frekuensi milik publik.
Forum dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Negara yang menganutnya adalah negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar ilmu jurnalistik. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan dalam nama ataupun kata. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Bye-bye.